Analisa Falas. Analisa Falas. Oke, mitra bisnis, saat ini kita masuki sesi analisa falas dan untuk itu saya Beni Rahmadi akan berbincang bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rio Lee. Selamat sore Pak Rio. Selamat sore Mas Beni. Oke, baik Pak Rio, saya mengawali perjumpaan kita dengan mendiskusikan seperti apa perkembangan rupiah. Karena sejauh ini rupiah kita sampai hari ini masih cenderung mengalami tekanan terhadap dolar Amerika, namun peran intervensi dari Bank Sentral dikabarkan mampu menjaga agar tekanan terhadap rupiah jadi tidak terlalu dalam. Apakah hal itu yang terjadi atau Bapak justru melihat hal yang lainnya, Pak? Ya, kalau kita bicara rupiah sebenarnya sudah berminggu-minggu yang lalu ya, Mas Beni, bahwa saya memang sudah menyampaikan bahwa tidak ada atau tidak cukup banyak faktor atau katalis yang bisa menguatkan rupiah. Ya, beruntung beberapa minggu terakhir Mas Beni tidak menanyakan saya tentang rupiah. Karena nanti saya dicap tidak nasionalis gitu terhadap mata uang sendiri, karena dari beberapa minggu lalu saya sudah memperkirakan bahwa rupiah kita akan cenderung terus jatuh dan itu terjadi. Tapi bukan ke sana, yang ingin kita coba kupas adalah mungkin penyebabnya apa. Sebenarnya sama, penyebabnya juga sudah saya sampaikan berulang kali ya. Kalau dikaitkan misalnya dengan US dollar, rupiah kita itu kurang begitu menarik dilihat dari sisi suku bunga, ya, di mana dolar sudah di angka 5,5%, kemudian kemarin rupiah kita ada di 5,75%, berarti selisihnya hanya sekitar 0,25%, di mana kita tahu dolar adalah mata uang dunia. Dengan selisih bunga sekian, saya pikir terutama dana-dana nganggur itu tidak akan terpilih rupiah, dan itu juga kita bisa lihat dari pergerakan keluar masuknya dana asing. Hampir berminggu-minggu itu dana asing cenderung keluar. Artinya memang capital outflow ya Pak ya. Betul, capital outflow yang cukup besar, dan saya mencatat di minggu lalu keluar lagi 5,36 triliun ya. Nah. Sebenarnya apa yang sesungguhnya bisa membuat suatu pembalikan untuk rupiah kita? Ya, saya pikir salah satunya adalah disparitas bunga tadi, salah satu ya, bukan satu-satunya. Nah, kemarin BI juga sudah mencoba melakukan adjustment dengan menaikkan 25 basis point. Tapi bagi saya, kalau hanya 25 basis point itu hampir seperti menggarami laut. Ya, artinya tidak cukup signifikan untuk membuat orang beralih. Ya, karena kalau misalnya dengan kenaikan 25 basis point, berarti selisihnya sekitar 0,5%. Ini juga tidak begitu menarik. Orang cenderung masih tetap akan memarkir uang idle-nya itu di dolar, itu lebih menguntungkan. Kecuali memang kondisi perekonomian kita ini stabil dan cenderung membaik. Nah, ini juga belum menunjukkan satu kondisi yang cukup confident ya, karena kita lihat pasar juga sekarang lagi cenderung sepi, kemudian kemarau panjang ini juga menyebabkan beberapa produk khususnya pertanian juga mungkin ada masalah dan lain sebagainya, yang mana nantinya akan ada kebutuhan impor. Ya, dan ini juga akhirnya akan dibutuhkan lagi mata uang asing, maka hal-hal ini saya kira memang kurang begitu menguntungkan bagi rupiah kita, ya. Tapi saya tidak tahu, saya yakin BI ini dalam hal ini tentunya lebih jeli dibandingkan saya. Mungkin ke depan akan ada langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang mungkin akan dilakukan intervensi seperti yang Mas Beni tadi sampaikan. Ya, kita berharap saja ya, artinya walaupun sebagai analis di dalam bidang ini saya tidak bisa menghindari kondisi faktual yang ada, tapi secara personal saya tentu tidak terlalu berharap rupiah kita ini jatuh terus. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, kalau menurut saya, kalau kondisi seperti titik sekarang, saya kira rupiah masih bisa terus terdepresi, tetapi
ada satu sedikit optimisme di market ini. Saya berharap dengan kondisi US sekarang, ya, di mana inflasinya sudah tidak begitu hebat, ya, kemudian juga ada statement-statement dari the Fed yang cenderung sedikit tidak agresif. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu koreksi, ya, untuk rupiah kita agar tidak terus-terusan. Kalau kita perhatikan pergerakan candle weekly-nya, ini hampir setiap minggu bergerak ke atas terus untuk dolarnya, ya. Nah, saya kira itu mudah-mudahan akan ada koreksi, ataupun kalaupun ada terjadi pelemahan rupiah tidak terlalu besar. Itu ekspektasinya. Oke, baik. Kalau kita beralih ke dolar indeksnya sendiri, memang sore hari ini dolar indeks sudah bergerak melandai. Jika dibandingkan minggu lalu yang bergerak di atas level 106, sekarang sudah bergerak di kisaran 105.892 ini, Pak. Nah, gimana, Pak, kalau Bapak melihat hal ini? Apakah memang gerakan melandai dari dolar indeks ini masih akan berlanjut pada pekan ini, Pak? Ya, seperti kalau Mas Benny ingat yang saya sampaikan minggu lalu, ya, memang kita sudah memprediksikan bahwa US dollar ini punya potensi untuk terjadi sideways di minggu lalu. Ya. Jadi dua bahasa saya gunakan minggu lalu, sideways dan sedikit melemah. Nah, kalau kita lihat dari perjalanannya selama 1 minggu terakhir, ya memang terjadi. Sideways artinya di minggu lalu itu tidak mampu menembus high di minggu sebelumnya, juga tidak mampu menembus low di minggu sebelumnya, namun terjadi sedikit penurunan. Ya, itulah yang saya maksud dengan kondisi di minggu lalu, ya. Nah, apakah minggu ini akan cenderung bergerak melanjutkan tindakan melandai seperti kata Mas Benny tadi? Saya pikir potensi itu besar. Ya, kemungkinan untuk melanjutkan sideway-nya minggu ini cukup berpotensi. Nah, sekarang apa faktor-faktor yang memungkinkan hal itu terjadi? Pertama adalah kalau kita melihat laporan data minggu lalu dari seluruh dunia, ya, khususnya negara-negara yang mata uangnya banyak ditransaksikan, maka kita melihat hampir semuanya menunjukkan data inflasi yang turun. Ya, dalam catatan saya ada New Zealand, kemudian ada Kanada, kemudian UK, Eropa, Jepang, semua data inflasinya turun. Nah, apa artinya ini? Artinya dengan data inflasi yang sudah mulai melandai, maka ada potensi mata uang atau negara-negara bersangkutan juga sedikit ngerem untuk masalah suku bunga. Oke. Nah, dengan adanya kondisi ini, dengan beberapa negara sudah mulai slow down, maka potensi harusnya adalah USD-nya menguat. Kan begitu, ya, kalau kita bicara kepada logika marketnya. Namun di sisi yang lain, USD sendiri juga inflasinya turun. Ya. Dan kalau mitra bisnis mengikuti edisi Powell di hari Kamis lalu, Powell juga mengatakan bahwa ada potensi untuk kenaikan suku bunga ini menjadi tidak terlalu tergesa-gesa. Ya. Nah, disebabkan oleh apa? Karena di sisi yang lain di Amerika, untuk yield atau obligasi baik jangka pendek maupun jangka panjang itu menunjukkan angka kenaikan. Ya, artinya tidak perlu menaikkan suku bunga. Amerika terbantu dengan adanya yield yang cukup baik dari obligasi. Nah, tapi jangan lupa juga bahwa obligasi ini yang paling singkat adalah 10 tahun. Ya, tidak semua orang akan memasukkan ke obligasi. Nah, orang-orang yang dengan kapital untuk jangka pendeknya tentunya tetap akan larinya ke interest atau ke sektor real. Nah, di interest kalau tidak terjadi kenaikan suku bunga di Amerika atau lebih cenderung tidak begitu agresif lagi, maka yang terjadi adalah pelemahan di US dollar. Nah, jadi di situ ada faktor negara lain turun inflasinya, yang mana kalau diadu dengan dolar, maka dolar cenderung harus menguat, tapi di sisi yang lain, untuk internal Amerika sendiri, itu kecenderungannya adalah tidak begitu agresif lagi. Nah, oleh karena itu, itulah yang saya maksud, ada kecenderungan tarik-menarik condition, ya, sehingga
alasan untuk minggu ini ada kemungkinan keberlanjutan untuk sideway-nya US dollar, saya kira cukup besar. Oke. Ya. Support dan resistennya akan bergerak di mana, Pak? Kalau memang masih bakalan sideway ini paling Ya, tidak dolar ini. saya kira kalau support resisten masih sama dengan pergerakan sebelumnya, yaitu di 106.7 untuk resistennya, kemudian untuk supportnya di 105.5. 105.5 ya, Pak ya? Oke. Ya. Nah, tinggal mungkin pada kesempatan ini saya berikan satu mungkin sedikit alert ya. Jadi mitra bisnis yang bertransaksi di market pasar uang ini mungkin perlu memperhatikan apa yang terjadi di minggu ini apa saja. Yang artinya sekarang market sedang cenderung galau gitu ya. Jadi antara satu dan lain masing-masing kayak seperti inflasi tadi turun semua. Lantas kita mau sell yang mana? Kan begitu. Ya toh? Nah, maka saya cenderung adalah untuk mengikuti waktu demi waktu mungkin data-data yang akan dirilis di minggu ini. Ya, kalau saya lihat mungkin di minggu ini yang perlu diperhatikan ya adalah data GDP, Pak, mungkin. Yang betul. Hari Kamis akan diumumkan. Betul, untuk Amerikanya ya. Tapi untuk mata uang yang lainnya gimana? Ya toh? Nah, maka perhatikan di hari Rabu itu ada pengumuman suku bunga dari Bank of Canada. Oke. Ya. Perkiraannya sih tidak ada perubahan suku bunga, tapi biasanya kan diikuti dengan statement atau mungkin ada polisi-polisi. Saya pikir ini yang bisa jadikan pegangan untuk bagaimana memanfaatkan mata uang. Kemudian pada hari Kamis itu juga ada pengumuman suku bunga dari ECB. Oke. Ya. Pada hari Kamis juga ada GDP di Amerika. Ya. Kemudian malamnya itu di Eropa ada press conference dari ECB. Nah, itulah yang menjadi kunci menurut saya. Jadi intinya gini maksud saya. Beberapa mata uang cenderung menunjukkan kelesuan ya dengan inflasi yang tidak bergerak atau cenderung turun. Maka kalau kita bicara korelasi, maka kita bicara sell untuk mata uang ini. Tapi karena semuanya menunjukkan kondisi yang sama, maka tentunya yang mana yang kuat kan begitu. Ya toh? Nah, mana yang kuat inilah yang saya katakan kita coba pantau di kondisi data-data yang mungkin dirilis minggu ini. Misalnya contoh, ternyata BOC pada hari Rabu nanti mengumumkan suku bunga, tapi diikuti dengan sebuah keyakinan bahwa mereka akan menaikkan suku bunga misalnya dalam waktu dekat. Nah, berarti ada kecenderungan dolar Kanada ini bisa menjadi stronger dan di atas kan gitu. Nah, sehingga inilah yang bisa kita manfaatkan saya pikir. Mungkin seperti itu ya, karena di tengah ketidakpastian di minggu ini saya cenderung mengajak untuk memainkan strategi seperti itu. Oke, baik. Kalau gold sendiri Bapak melihatnya gimana? Apakah laju penguatannya masih akan berlanjut? Sekarang ini sudah di atas 1980-an, Pak? Ya, kalau gold saya kembali lagi memang harus orang bilang mengaku dosa ya. Jadi gold ini saya sejujurnya agak sedikit surprise juga ya, sampai hari ini belum menunjukkan gejala untuk penurunan seperti yang saya perkirakan di minggu sebelumnya. Namun jujur kalau pribadi saya tidak cukup berminat untuk melakukan action buy lagi di harga yang sekian ya, 1980 sekian. Kemudian inflasi pada turun ya, saya pikir saya lebih suka untuk mencari momen sell. Ya, nah momen sell itu menurut saya adalah apabila market menunjukkan sebuah gerakan movement yang memang ke arah sana ya. Kalau memang masih bermain-main di atas, saya pikir saya tidak akan masuk dulu ke market gold ini. Nah, patokan angkanya adalah sekitar angka 18.10. 18.10, Pak. Ya, apabila ya saya pikir untuk dalam waktu sorry sebentar ya. Oke, itu untuk 1964 itu untuk supportnya Pak ya? Ya, 1964 ini kalau sudah di break dan
terjadi koreksi, saya pikir itu adalah satu momen untuk melakukan sell gold. Sell gold ya, oke. Dan untuk resistennya Pak, di arah berapa Pak? Apakah angka 2000 bisa menjadi resisten yang cukup aman? Ya, saya kira resisten di 1997. Harga tertinggi sebelum ini. Oke. Jadi paling tidak kita punya bayang-bayang nih gold paling tidak akan bergerak di kisaran seperti itulah yang seperti kita diskusikan ini Pak ya? Ya. Oke. Baik kalau begitu Pak Rioli, terima kasih Pak atas informasi berharga yang telah Bapak sampaikan dan pastinya sukses terus untuk Bapak dan juga investasi Bapak dan kita berharap yang terbaik buat kita semua. Bukan begitu ya Pak ya? Ya, terima kasih Pak, sama-sama. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.